Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sore hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan yang penting untuk kita ketahui bersama, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan adanya orang yang beribadah 60 tahun tapi ternyata masuk neraka. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ibu-ibu, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami dan beliau orang yang benar dan harus dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Kata Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud berkata, telah bercerita Rasulullah SAW dan beliau adalah yang benar dan harus dibenarkan. Sesungguhnya penciptaan seseorang dari kamu itu dikumpulkan di perut ibunya 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Kemudian setelah melewati itu semua, setelah 120 hari Allah kirimkan kepadanya malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, yaitu dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dicatat amalnya, dan dicatat apakah ia akan bahagia atau sengsara. Lalu Rasulullah bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal selama hidupnya dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta saja, kata Rasulullah. Namun ketentuan berkata lain. Ternyata di akhir hayatnya tersebut ia melakukan amalan penduduk api neraka, sehingga ia pun wafat di atas amalan tersebut, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, di antara kalian ada yang beramal amalan penduduk api neraka,
selama hidupnya. Namun ternyata ya sehingga neraka dengan dia sudah sangat dekat sekali, tinggal sehasta. Namun ketentuan berkata lain, ternyata di akhir hayatnya ia beramal dengan amalan penduduk surga, maka ia masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, ini hadis membuat kita merinding, ibu. Bayangkan Rasulullah SAW mengabarkan ada orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, bu. Dalam riwayat Muslim ada keterangan Sittina sanah, 60 tahun lamanya. 60 tahun lamanya dia beramal soleh. Tapi ternyata subhanallah, di akhir hayatnya mendekati kematiannya, ia malah melakukan amalan penduduk api neraka. Dan ia wafat di atasnya, sehingga akhirnya ia masuk ke dalam api neraka. Apakah berarti Allah zalim, bu? Zalimkah Allah? Ada orang sudah 60 tahun beramal ibadah, ternyata wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Yakin ibu, Allah tidak zalim. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah berfirman, innallaha la yadhimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sekecil apapun juga. Ya. Allah juga berfirman, wa ma dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka yang berbuat zalim. Kenapa ada orang 60 tahun lamanya beramal soleh, ternyata wafatnya su'ul khotimah? Ini sebenarnya cambuk untuk kita, ibu. Cambuk untuk kita. Jangan merasa pede, jangan merasa hebat. Kita sudah banyak beramal soleh ini. Wah, Masya Allah, saya sudah salat tahajud, saya sudah puasa sunnah, saya melakukan berbagai macam amalan soleh. Wah, kayaknya saya surga deh. Siapa yang menjamin bahwa kita akan wafat di atas kebaikan? Iya. Makanya kita jangan merasa tertipu dulu. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau memberikan poin-poin yang sangat penting sekali. Kenapa sebabnya orang itu kok wafatnya su'ul khotimah? Padahal dia sudah beramal soleh 60 tahun lamanya. Kenapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dalam Sahih Muslim ada sebuah lafadz yang memberikan kepada kita penerangan, penjelasannya. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas sittina sanah. Sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia. Lafaz ini, kata beliau, menjelaskan kepada kita. Ini orang beramal soleh, Masya Allah. Tapi kan hanya Allah yang maha tahu apa yang ada di hatinya, Pak, Bu. Kita nggak tahu. Ini orang, Masya Allah, ada orang yang beramal soleh selama 60 tahun. Ternyata Allah tahu bahwa hatinya sebenarnya menginginkan kemaksiatan. Walaupun dia banyak beramal, tapi hatinya mengidam-ngidamkan kapan saya ada kesempatan berbuat maksiat. Sehingga ketika ada kesempatan berbuat maksiat, dia berbuat maksiat, wafat di atasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Mengerikan, Ibu. Atau yang kedua, ada orang beramal soleh 60 tahun, ternyata tidak ikhlas. Dia beramal karena ada tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan dunia yang dia raih, yang ingin dia raih. Dan Allah tahu apa yang ada di hatinya. Rupanya ketidakikhlasan itu, Ibu, menjadikan dia akhirnya wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah.
Nasallallahu salamata wal afiyah. Ada orang beramal soleh, rajin, Masya Allah, Alhamdulillah ibu. Tapi sayang bu, orang ini rupanya kemasukan ujub. Tahu ujub? Ibu tahu nggak ujub bu? Ujub, bangga dengan amalnya yang banyak, bangga dengan ilmunya yang banyak, sehingga dengan ujub itu Allah batalkan amalannya bu. Sudah begitu dia sombong dengan banyaknya amal. Dia merasa, wah saya kan udah bercadar, saya kan udah Masya Allah, saya udah lebih ngaji, senior dari dia, saya udah banyak amalannya. Akhirnya apa? Dia merasa, wah, sehingga ketika melihat orang yang baru ngaji, dia remehkan, dia pandang dengan remeh. Akhirnya apa? Kemasukan penyakit somse. Tahu nggak somse bu? Sombong sekali. Iya. Akhirnya apa? Sombong itu termasuk dosa besar tidak bu? Oh iya. Sombong itu termasuk dosa besar bu. Kalau misalnya ada orang yang bersombong dengan amalan solehnya bu ya, lalu ia mati di atas kesombongannya, kira-kira wafatnya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah ibu. Iya. Hati-hati maka dari itulah. Ini hadis sebetulnya cambuk buat kita ini. Supaya apa? Supaya kita pertama istiqomah terus sampai akhir hayat kita. Yang kedua supaya apa? Supaya kita jangan tertipu dengan banyaknya amal. Yang ketiga supaya apa? Supaya kita memperbaiki apa yang ada di dada kita. Terkadang ada orang Masya Allah sibuk memperbaiki amalan lahiriahnya bu, tapi amalan batinnya dia tidak perbaiki. Ya, rajin sholat tahajud, rajin dia puasa sunnah, rajin dia sedekah, tapi hatinya banyak penyakitnya bu. Ada penyakit suuzon sama suami, ada penyakit dengki sama tetangga, ada penyakit ujub dengan banyaknya amal. Akhirnya apa? Penyakit-penyakit hati ini yang menyebabkan ia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Mengerikan. Maka ibu-ibu sekalian, berarti ada ya ahli ibadah ternyata masuk neraka? Ada? Ada ibu. Ada, Masya Allah. Loh kalau begitu saya nggak mau jadi ahli ibadah Ustadz. Mendingan saya maksiat aja, nanti kan di akhir hayat saya bisa beramal kebaikan, saya masuk surga. Kita katakan ibu, kalau ibu sengaja seperti itu, emang ibu bisa menjamin di akhir hayat ibu taubat? Banyak kok ada orang yang banyak berbuat maksiat, tapi di akhir hayatnya memang taubat. Ada, tapi banyak juga yang tidak taubat. Siapa yang bertaubat? Orang-orang yang ketika berbuat maksiat tapi hatinya menginginkan taubat, dia ingin kembali sama Allah. Ada jenis orang ketika dia berbuat maksiat itu hatinya nggak tenang, nggak tentram, hatinya itu nggak betah dengan maksiat. Dia ingin kembali kepada Allah, sehingga akhirnya karena hatinya merindukan kebenaran, hatinya merindukan ketaatan, ibu-ibu sekalian, Allah pun berikan hidayah di akhir hayatnya untuk dia berbuat ketaatan dan taubat. Beda dengan orang yang berbuat maksiat, dia sombong, ya, dia bangga dengan maksiatnya. Nih saya bisa mabuk-mabukan sampai 3 botol. Nih saya bisa berzina. Nih Masya Allah, dia merasa senang dengan maksiatnya, dia merasa gembira dengan maksiatnya. Biasanya sih orang kayak gituan tuh Allah tidak memberikan hidayah dia kepada taubat ibu. Karena yang namanya taubat itu awalnya ketika kita sudah menganggapnya buruk. Selama kita belum menganggap buruk, kita tidak akan taubat. Selama kita masih menganggap baik, kita tidak akan taubat.
Tapi ketika kita sudah menganggap buruk, disitulah mulai kita akan menjauhinya insya Allah. Ibu-ibu sekalian, jadi gimana dong Ustadz supaya kita wafat di atas kebaikan, di atas husnul khotimah? Nah ini Bu, pembicaraan yang harus kita perhatikan Bu. Seorang mukmin itu khawatir banget kalau wafatnya su'ul khotimah. Seorang mukmin itu yang dia pikirkan bagaimana saya wafat di atas ketaatan. Itu yang dia pikirkan. Gimana dong supaya kita wafat di atas kebaikan ibu-ibu? Supaya kita wafat di atas kebaikan ibu, yang pertama, biasakanlah ketaatan dalam hidup kita. Dan jangan biasakan kita di atas kemaksiatan. Biasakan baca Quran, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah, biasakan kita berucap kebaikan, biasakan dalam ketaatan demi ketaatan, harus ya. Sebab bisa karena biasa. Kalau nggak biasa, kalau kita tidak membiasakan ketaatan, biasanya sih kita akan membiasakan kemaksiatan. Makanya kita manusia itu biasanya akan meninggal di atas kebiasaan. Biasanya begitu kata Syekh Utsaimin. Iya. Ada orang punya kebiasaan suka nyanyi, ya meninggalnya juga biasanya sambil nyanyi. Pernah lihat nggak Pak? Ada penyanyi tiba-tiba gubrak aja meninggal. Banyak. Pernah lihat nggak Pak, Ibu? Pemain sepak bola pas lagi main gubrak meninggal. Pernah lihat nggak Bu? Ada orang sedang ceramah tiba-tiba gubrak meninggal. Iya, seseorang itu meninggal di atas kebiasaannya insya Allah. Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah kebiasaan kita selama ini apa? Ya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah. Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltu fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku suatu amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam, yang kamu selalu lakukan terus-menerus. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi fil Islam illa anni idza ahdathtu tawadda'tu indah wa shallaitu bihi ma kutiba li minha. Wahai Rasulullah, tidak ada amalan yang paling aku harapkan dalam Islam kecuali apabila aku berhadas, aku berwudu, lalu aku sholat sunnah wudu sesuai yang Allah tuliskan untukku. Oh, rupanya dengan itu kamu masuk surga, hai Bilal. Masya Allah, ternyata ibu-ibu, Bilal punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kalau habis berwudu, kalau berhadas, wudu, sholat. Berhadas, wudu, sholat. Luar biasa. Sekarang coba ibu-ibu masing-masing bertanya, selama ini kebiasaan ibu apa? Kebiasaan saya nonton sinetron Ustadz. Ya Allah. Ibu mau Bu meninggal dalam keadaan nonton sinetron? Pas lagi nonton sinetron mood kan gak enak Bu. Kebiasaan ibu apa? Kalau saya kebiasaannya Ustadz ngerumpi, ngomongin orang Ustadz. Asik banget deh kalau ngomongin orang, apalagi kalau ngomongin ustadz. Aduh ibu, itu ghibah, dosanya besar. Gimana kalau ibu lagi ngerumpi tiba-tiba meninggal, plok? Berarti ibu meninggal di atas su'ul khatimah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Apa ibu
Kebiasaan ibu apa sih bu? Selama ini sehari-hari kita apa sih? Alhamdulillah Ustadz, lisan saya selalu zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masya Allah. Itu kebiasaan yang agung, yang sangat mulia sekali. Alhamdulillah Ustadz, saya punya kebiasaan, saya selalu bersedekah setiap hari, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, saya punya kebiasaan selalu berusaha ya di atas kesucian seperti Bilal, dan saya sholat sunnah wudhu setelahnya. Luar biasa, masya Allah, alhamdulillah. Coba ibu, ya, kalau kita ingin wafat di atas husnul khatimah, berarti kita harus membiasakan kebaikan. Sekarang ini ibu, zaman media yang sangat canggih. Banyak di antara kita kebiasaannya nge-HP. Mending nge-HP-nya bagus, ngikutin grup-grup kajian, masya Allah. Ini mah enggak, ngikutin berita-berita, udah gitu beritanya hoak lagi. Ini kan banyak kan di zaman sekarang berita-berita hoak, Pak. Tahu nggak hoak? Hoak tuh ya dusta, bohong, begitu isinya. Iya. Asyik dengan ngikutin berita. Wah, lagi viral nih berita ini, lagi viral berita ini, ngikutin berita ini. Ya Allah ya Rabbi, akhirnya nggak ada waktu buat mengaji, buat baca Quran, buat mentadabburi Quran, untuk mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita menjadi mangsa-mangsa apa? Berita-berita itu ibu. Akhirnya apa? Perasaan kita pun dipermainkan oleh berita itu ibu. Emosi kita pun dipermainkan oleh berita tersebut ibu-ibu sekalian. Berita ini sangat bahaya kalau kita tidak berhati-hati. Ternyata kebiasaan kita tiap hari begitu. Kerjaannya cuma ngikutin berita sana sini. Ibu-ibu sekalian, bukannya kita tidak boleh ya membaca berita-berita, bukannya seperti itu. Tapi kan Islam mempunyai apa bu? Ya, manhaj yang agung dalam hal menerima berita bu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka periksa dulu dengan teliti. Periksa dulu dengan teliti. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian pun akan menyesal akibat perbuatan kalian itu. Yang kedua ibu, untuk menghukumi suatu berita kan butuh ilmu kita. Sekarang kalau ada berita masuk ke telinga ibu, ibu baca, kemudian emosi ibu pun dipermainkan oleh berita tersebut. Bagaimana coba ibu menghukumi? Kalau ibu tidak punya ilmunya, yang berbicara emosi bu, yang berbicara pendapat bu. Sementara untuk menyelesaikan problematika ataupun untuk menghukumi suatu berita harus dengan ilmu. Ilmunya ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi masalahnya kita tidak mau belajar Al-Quran dan hadis, tidak mau membiasakan belajar Quran dan hadis. Bagaimana kita akan bisa menghukuminya ibu? Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, ya, coba deh kita lihat kebiasaan kita apa sih selama ini. Jangan sampai kebiasaan kita hal-hal yang ternyata ya sesuatu yang sangat negatif. Jangan sampai kebiasaan kita ternyata sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi jadikan kebiasaan kita ibu di atas kebaikan-kebaikan. Jempol kita terbiasa mengetik hadis, mengetik Al-Quran, kita share ke teman-teman, mengkaji ilmu, masya Allah. Bukan men-share provokasi. Kadang kan banyak sekali provokator-provokator di media massa itu bu. Ya, kita terkadang provokatornya pinter. Dia tahu bahwa
yang namanya manusia itu sangat lemah di depan emosi. Kalau orang emosinya itu terpancing, biasanya sih jempolnya langsung share kemana-mana. Itu sudah menjadi adat dan sifat manusia, biasanya begitu. Tapi kalau kita tidak biasa seperti itu dan kita hati-hati, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini ibu-ibu, ya, supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, yang pertama apa bu? Yaitu kita harus punya kebiasaan yang baik. Biasakan ketaatan, biasakan baca Quran, biasakan baca kitab-kitab yang bermanfaat, biasakan lisan kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Biasakan kita bersedekah kepada fakir miskin dan orang-orang susah. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita wafat di atas husnul khotimah. Apa yang kedua, ibu-ibu sekalian? Yaitu jangan sampai tertipu dengan banyaknya amal. Jangan tertipu dengan banyaknya amal, ibu. Karena tertipu dengan banyaknya amal ini awal musibah. Iya. Karena ibu puasa Senin Kamis rajin, sholat tahajud rajin, sedekah rajin. Akhirnya apa? Ibu merasa amalan salah saya sudah banyak kok, nggak apa-apa sekali-kali maksiat. Insya Allah dengan banyaknya amalan saya ini bisa ngimbangin maksiat ini kok. Pas maksiat meninggal, la ilaha illallah. Ini namanya tertipu. Dia merasa karena sudah banyak amal solehnya, nggak apa-apalah sekali-kali saya berbuat maksiat. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu di hati kita, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai. Makanya ibu, macam-macam tertipu dengan amal itu banyak. Yang pertama tadi, ya, ada orang banyak beramal soleh, bu. Gara-gara banyak beramal soleh, dia malah meremehkan maksiat. Sehingga dia meremehkan maksiat, akibatnya apa? Akibatnya ia akan jatuh kepada maksiat itu. Coba dengarin bu, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya bu. Rasulullah SAW bersabda, qila li Rasulillah, dilaporkan kepada Rasulullah, inna fulanah tusalli bil lail wa tasumu bin nahar wa tatasaddaq bi asya' katsirah. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, dan banyak sedekahnya wahai Rasulullah. Tapi sayang hai Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangganya, ya Rasulullah. Bagaimana status wanita ini, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, bu? La khaira fiha. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Hiya min ahlin nar. Ia termasuk penduduk api neraka, kata Rasulullah. Subhanallah. Hanya gara-gara dia banyak apa, bu? Tahajud. Dia banyak apa, bu? Sedekah. Dia banyak apa, bu? Puasa sunnah. Gara-gara itu dia menganggap remeh maksiat. Ternyata lisannya tajam sama tetangga. Ternyata lisannya tajam sama manusia lain. Suka nyakitin hati tetangga. La ilaha illallah. Kata Rasulullah apa? Dia termasuk penduduk api neraka. Bayangkan, ibu. Jangan sampai seperti itu. Nah ini ketertipuan yang pertama, bu. Tertipu dengan amal, akibatnya menyebabkan kita menganggap remeh apa? Maksiat. Ini tertipu, wallah. Yang kedua, tertipu. Ya, fenomena ketertipuan itu apa? Yang kedua, ada orang dengan banyaknya amal membuat dia sombong. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Tertipu dengan amalnya. Karena ia merasa dia selalu, yang namanya setan, bu ya. Terkadang setan tuh suka bisik-bisikin di hati kita.
Dengan cara apa, Bu? Dengan cara mengingat-ingat kebaikan kita, Bu. Kamu itu sudah banyak berbuat baik loh. Puasa kamu banyak banget. Ilmu kamu seabrek-abrek. Kamu kan sudah hafal Quran banyak. Hafal hadis, hafal ilmu. Kamu itu lebih baik dari dia. Masya Allah. Maka ibu merasa diri ibu lebih baik dari orang-orang. Dan ibu pun menganggap remeh orang tersebut, ibu. Masya Allah. Ibu tahu nggak, Bu? Siapa yang pertama kali berkata, aku lebih baik dari dia? Hah? Siapa yang pertama kali berkata itu, Bu? Iblis. Iblis berkata begini, ana khairum min. Aku lebih baik dari Adam, ya Allah. Berarti ibu kalau punya perasaan saya lebih baik dari dia enggak tahajud, saya tahajud, saya lebih baik dong dari dia. Ya betul, dari satu sisi sholatnya betul, sholat tahajud lebih baik daripada orang yang enggak tahajud. Tapi dari mana ibu yakin tahu bahwasanya dia lebih dicintai, kita lebih dicintai dari Allah? Ya, sebagian ulama mengatakan orang yang tidak tahajud kemudian bangun dalam keadaan menyesal kenapa enggak tahajud, lebih baik daripada orang yang tahajud tapi kemudian ia sombong dengan tahajudnya. Kenapa? Orang yang sombong dengan tahajudnya, Allah tidak berikan nilai apa-apa kepadanya. Karena bersombong dengan amalan soleh itu bisa membatalkan amalan dia. Ngeri kan, Bu? Makanya ibu, ini jenis ketertipuan nomor 2 nih. Tertipu dengan banyak amal sehingga menyebabkan kita sombong dan ujub dan menganggap remeh orang lain. Ya. Jangan kita merasa dan jangan sekali-kali meremehkan seorang muslim pun, Bu. Al-Hasan Al-Basri, ibu, ketika ditanya tentang tawadu itu apa sih? Kata Al-Hasan Al-Basri, tawadu itu ketika kamu keluar rumah lalu bertemu dengan saudaramu sesama muslim, kamu merasa saudaramu lebih baik dari dirimu. Itu tawadu. Masya Allah. Ketika kita melihat teman kita lihat, Masya Allah, si fulan ini pasti lebih baik dariku. Mungkin dia lebih baik dariku. Mungkin dia lebih ikhlas dari saya. Mungkin dia punya amalan yang saya tidak ketahui. Mungkin hatinya lebih takut kepada Allah dari saya. Mungkin cintanya lebih kuat kepada Allah dari saya tidak tahu. Mungkin dia lebih baik dari saya. Masya Allah, kalau kita punya perasaan seperti itu, berarti luar biasa kita tidak tertipu dengan amalan kita, Bu. Kita tidak tertipu. Makanya ibu-ibu sekalian, ini ya. Nah ini, Bu, agar kita wafatnya di atas husnul khotimah. Yang kedua, jangan tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu, dengan banyaknya hafalan riwayat. Jangan. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisal ilmu bikathratir riwayah." Ilmu itu bukan sebatas banyaknya riwayat yang kita hafal dan kita ketahui, bukan. Walakinal ilm, tapi hakikat ilmu itu, kata Al-Hasan Al-Basri apa? Al-khasyah, yaitu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu, Ibu. Kalau ilmu membuat kita bangga-banggaan, wah saya ini sudah hafal ini dan itu, percuma. Berarti itu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena hakikat ilmu itu yang menimbulkan ketawaduan di hati. Hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah ini, Ibu, yang kedua, agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apa itu? Jangan tertipu dengan banyaknya amal. Yang ketiga, agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, ibu-ibu, yaitu selalu mengingat dosa untuk kita sesali dan taubati.
Jadilah kita menjadi orang yang pandai melihat dosa-dosa sendiri, Bu. Jangan pandai melihat dosa orang lain, tapi tidak pandai melihat dosa kita. Salah besar, Ibu. Ibu kalau melihat kesalahan orang, kalau melihat dosa orang, pinter. Mungkin kalau ibu ditanya, apa kesalahan si A? Oh, kesalahannya ini. Apa kesalahan si B? Oh, kesalahan si B ini. Apa kesalahan si C? Oh, begini. Apa kesalahan kamu? Kayaknya nggak ada. Masya Allah. Kalau kita sudah merasa tidak punya kesalahan, itu musibah besar loh, Bu. Wallah. Tapi kalau kita merasa saya banyak salah, banyak dosa saya, ya Allah, ya Rabbi. Lalu kita pun selalu ingat dosa membuat kita taubat, menyesal kepada Allah. Kita pasti menjadi hamba yang bertaubat dan tawadhu di hadapan manusia. Dan kita akan terus bertaubat sehingga kita memperbaharui terus taubat kita. Iya, betul. Kenapa? Karena kita selalu ingat dosa kita, selalu ingat kesalahan kita. Tapi kalau yang kita ingat selalu dosa orang, apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi kita seringkali jatuh kepada ghibah. Yang terjadi seringkali kita merasa diri kita lebih baik dari dia. Yang terjadi seringkali akhirnya kita menjadi orang-orang yang apa, Bu? Iya. Yang terkena penyakit ujub dan sombong. Betul, Ibu. Makanya jadilah, Ibu, kita lebih pandai melihat dosa kita dan kesalahan kita serta kekurangan kita daripada melihat dosa atau kekurangan orang lain. Iya. Saya yakin kalau ibu-ibu mencari kesalahan saya dan kekurangan saya, pasti ibu akan dapatkan. Pasti itu, Bu. Kenapa? Karena saya manusia, bukan malaikat. Dan manusia itu tempat kesalahan, iya enggak, Bu? Iya. Sekarang kalau ibu melihat suami selalu kurang. Suami ini kok, saya ini kok begini, enggak pernah melihat kelebihannya. Ibu ingat, kalau ibu pandai melihat kekurangan suami pun bisa melihat kekurangan ibu loh. Iya. Maka jangan fokus kita melihat kekurangan orang lain. Apalagi ibu sama suami, fokuskan melihat kelebihan dia. Supaya ibu tetap mencintai suami dan berbakti sama suami itu, Bu. Tapi kalau ibu sibuk dengan memikirkan kesalahan dia, kekurangan dia, lama-lama cinta ibu akan berkurang. Ya. Akibatnya apa? Kalau cinta berkurang, akhirnya ibu tidak mau lagi taat sama suami, gak mau lagi berbakti sama suami. Kenapa? Karena ibu sibuk memikirkan kesalahan dia, kekurangan dia. Akhirnya ibu ingin mencari laki-laki yang lebih sempurna dari dia. Akhirnya apa? Selingkuhlah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi ini yang ketiga, Ibu, supaya kita wafatnya husnul khotimah. Yang ketiga apa, Bu? Selalu mengingat akan dosa-dosa kita sendiri. Untuk tujuannya apa? Untuk kita taubati dan sesali. Segera kita taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah nanti pada hari kiamat memaafkan kita juga, ibu-ibu sekalian. Ya. Yang ketiga, supaya kita wafat di atas husnul khatimah itu apa? Yang ketiga, Bu, ya. Yang keempat, Masya Allah, rupanya ibu-ibu mengikuti. Yang keempat, Ibu, banyak-banyak berdoa supaya hati kita ditetapkan dan dikuatkan di atas agama Allah, di atas keimanan. Rasulullah SAW berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di atas agamamu. Itu Rasulullah sering kali, ini termasuk doa yang sering Rasulullah ucapkan, Bu.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan, kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Nabi Yusuf doanya apa Bu dalam surat Yusuf itu? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim ya Allah, dan jadikan aku orang-orang yang saleh ya Allah. Masya Allah. Nabi Yusuf doanya, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Luar biasa. Islam itu hakikatnya apa? Hakikat Islam itu artinya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat Islam. Nah, ibu-ibu sekalian, banyak minta kepada Allah, apalagi sekarang di zaman fitnah, Ibu. Kemaksiatan merajalela, penyimpangan, kerusakan moral, kerusakan akidah, luar biasa sekali Ibu. Kita harus sering-sering banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru kepada Allah supaya Allah selamatkan kita, Ibu, supaya Allah kuatkan hati kita di atas agamanya, Ibu. Harus itu. Ya, di antara doa yang Rasulullah SAW juga ajarkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tatuba alai wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa melakukan kebaikan, agar bisa meninggalkan kemungkaran ya Allah, dan agar bisa mencintai orang-orang yang miskin, dan agar Engkau ampuni dosaku, dan agar Engkau berikan kepadaku taubat ya Allah. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong wafatkan aku ya Allah dalam keadaan aku tidak terkena fitnah tersebut. Fitnah yang dimaksud di sini berbagai macam penyimpangan dari agama. Tuh lihat ibu-ibu, Rasulullah minta, ya Allah, kalau ternyata Engkau takdirkan fitnah melanda suatu kaum, tolong wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah ya Allah. Luar biasa permintaan Rasul itu, Bu. Iya. Maka kita juga banyak-banyak minta kepada Allah agar Allah kuatkan hati kita, agar Allah berikan kepada kita husnul khatimah, ya. Agar Allah berikan kepada kita untuk istiqomah. Nah, itu ibu-ibu, ya. Itu yang keempat. Ya. Yang keempat apa yang kelima? Yang keempat. Apa itu yang keempat? Banyak-banyak berdoa. Yang kelima, agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu memiliki teman-teman yang soleh. Teman akrab kita ternyata teman yang soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, ibu, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Tuh lihat. Seseorang itu di atas agama siapa? Temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman akrab. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Khalil itu bukan teman biasa, Bu. Khalil itu adalah teman akrab yang kita curhat sama dia. Ya. Maka kata Rasulullah, seseorang itu di atas agama teman akrabnya. Kalau ternyata kita teman akrabnya germo, itu menunjukkan agama kita ya seperti itu. Kalau kita teman akrabnya pencuri, ya agama kita lah seperti itu juga. Biasanya yang namanya burung akan berkumpul dengan yang sejenis, ya kan Pak? Burung bangau dengan burung bangau, burung pipit dengan burung pipit. Lah kalau ibu merasa dirinya soleh tapi kok teman-teman akrabnya orang-orang bejat semua, gak mungkin ibu. Orang soleh pasti akan berkumpul dengan orang soleh lagi. Maka ibu, agar ibu wafat dalam keadaan husnul khatimah, penting sekali
teman-teman akrab ibu yang senantiasa setiap hari mungkin bertemu dengan mereka, berkumpul, dan ibu cintai ia karena Allah, adalah ternyata orang-orang yang saleh, yang salihah, Masya Allah. Iya, ibu-ibu tahu nggak bu, pamannya Rasulullah SAW namanya Abu Talib. Abu Talib nih bu wafat dalam keadaan su'ul khotimah loh bu. Gara-gara apa bu? Gara-gara teman. Abu Talib ketika sakaratul maut didatangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada pamannya, hai paman, ucapkan la ilaha illallah, dengan ucapan itu aku akan bela kamu di sisi Allah, hai paman. Ternyata Abu Jahal berada di samping Abu Talib berkata, hai Abu Talib, apakah kamu tidak menyukai agama bapakmu Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah mengulangi lagi, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi, apakah kamu tidak menyukai agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib memutuskan untuk wafat di atas agama bapaknya dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara teman ibu, akhirnya dia pun masuk neraka. Penting makanya bu, ya. Coba kita berteman dengan siapa itu penting sekali ibu-ibu sekalian, ya. Kemudian yang terakhir agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, yang keberapa? Yang keenam dan yang terakhir ya, yaitu meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa deh. Jangan menganggap remeh dosa. Ingat, permulaan seseorang akan jatuh kepada dosa itu, permulaannya di saat dia menganggap remeh. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum hada walakin fima tahtaqiruna min a'malikum aw kama qala. Setan, kata Rasulullah, sudah merasa putus asa untuk menggoda kalian. Tapi setan menggunakan satu pintu untuk menggoda kalian, yaitu kalian menganggap remeh perbuatan dosa. Karena kalau kita sudah menganggap remeh dosa, itu tandanya kita akan jatuh kepada apa? Dosa. Kalau kita sudah menganggap remeh ketaatan, itu tandanya kita akan meninggalkan ketaatan, ibu. Iya. Maka dari itu jangan remehkan dosa, tinggalkan dosa semaksimal mungkin. Setiap kita kali jatuh kepada dosa, segera taubat kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah. Jangan remehkan dosa. Ingat, kata Rasulullah SAW, seorang mukmin melihat dosanya yang kecil bagaikan apa? Gunung yang akan menimpa dirinya. Sedangkan orang munafik melihat dosanya yang besar seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Orang munafik itu bu selalu menganggap dosa saya nggak banyak kok. Sementara orang mukmin bu, dia selalu takut dengan dosa-dosanya yang dia lakukan, sekecil apapun juga. Makanya ibu-ibu sekalian ya, selalu berusahalah semaksimal mungkin bagaimana kita selalu jauh dari dosa. Ya. Allahu a'lam. Nah, ini ibu-ibu agar kita menjadi ahli ibadah tapi tidak masuk neraka. Yaitu dengan cara istiqomah, wafat di atas husnul khatimah. Semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kepada tanya jawab. Apakah termasuk dari sifat sombong Ustadz, akhwat yang tidak buka cadar saat duduk dalam majelis kajian yang tertutup khusus akhwat? Ini nggak bener. Masa sesama akhwat pakai cadar juga?
Yang bener aja sih Bu. Jangan-jangan nih laki-laki nyamar perempuan nih. Ada yang kayak gitu. Di Jakarta banyak tuh Bu. Ada perempuan nggak mau lepas cadar. Ternyata laki-laki nyamar perempuan. Ini kan bikin menimbulkan suudzon orang. Gak benar seperti itu. Masa sama-sama akhwat tetap aja ditutupin? Ya. Malu Ustadz, gigi saya tonggar. Oh, gara-gara itu rupanya. Malu Ustadz, bibir saya sumbing. Oh, gara-gara itu rupanya. Tapi Ibu, gak bagus sesama akhwat kok. Cuma kajian sama akhwat tertutup, tetap tutup cadar. Kan bisa dibuka, bisa senyum, bisa memperlihatkan akhlakul karimah kepada sesama akhwat. Ini penyakit akhwat terkadang maaf-maaf aja Bu ya. Terkadang yang bercadar kumpulnya sama yang bercadar aja. Sama yang gak bercadar agak jutek. Agak jealous. Karena merasa saya mah udah bercadar, dia mah belum bercadar. Jangan begitu. Emang dulu kamu sebelum bercadar? Enggak kan? Jangan begitu saudaraku. Iya. Mereka saudara-saudara, saudari-saudari kita. Iya. Maka dari itu buka cadarnya kalau kajian khusus akhwat. Perlihatkan manisnya senyummu di hadapan mereka. Jangan perlihatkan cemberutmu yang menakutkan. Ingat, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah gara-gara cemberut sama orang buta. Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad abasa, bermuka masam, wa tawalla, berpaling karena datang kepadanya orang buta. Bayangkan Bu, cemberut sama orang buta ditegur, gimana kalau cemberut sama orang melek? Ya. Sama yang buta aja tetap gak boleh. Sama yang buta aja kita tetap dianjurkan tersenyum sama dia. Masa sama yang melek kita malah cemberut? Jelek tahu? Ya. Senyum napa? Kata Rasulullah apa? At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Sedekah. Ini enggak, sama akhwat cemberut, sama ikhwan senyum-senyum. Apaan itu? Ya. Apa hukumnya mendoakan orang yang telah meninggal dunia? Bagus, doakan mereka. Ya, kalau orang yang meninggal ini orang Muslim, doakan supaya Allah ampuni dosanya. Tapi kalau orang yang meninggal itu bukan orang yang Muslim alias dia kafir kepada Allah, percuma ibu doakan pun tidak akan didengar oleh Allah. Iya. Ustadz, boleh enggak nonton film sinetron India? Nahi merege hese. Aduh, ampun. Enggak boleh, Ibu. Yang namanya sinetron India enggak lepas dari joget-joget, musik-musik. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Apa enggak ada yang lain coba, Bu? Apa enggak mending baca Quran daripada nonton sinetron India? Ya. Ya Allah, Bu. Bayangkan, Bu. Ada seorang akhwat, Bu. Gara-gara sering nonton film Korea, akhirnya sama suaminya enggak cinta lagi, Bu. Kenapa? Karena dia melihat di film Korea itu ganteng-ganteng. Pas ngelihat suaminya, akhirnya berkurang. Sebaliknya, seorang suami yang biasa nonton sinetron India, kan perempuan India cantik-cantik. Pas ngelihat istrinya, udah hitam pesek. Kan bahaya. Setidaknya itu sendiri sudah mengurangi keimanan kita.
Ya. Sekarang jujur aja deh. Saya tidak perlu menjawab, Ustadz boleh nggak sih nonton film India? Saya mau tanya, tolong jawab. Ibu mau nggak meninggal dalam keadaan nonton film India? Kalau ibu nggak mau, berarti ibu sudah tahu jawabannya. Ya. Coba pikirkan, di atas apa kita ingin meninggal, itulah yang kita lakukan. Kalau kita tidak mau meninggal di atas sesuatu, itu berarti kita harus tinggalkan. Tanyakan. Ya. Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat ujub, Ustadz? Padahal sudah berniat tidak melakukan ujub, tapi terlintas di hati. Nah, kalau terlintas segera tahan. Kalau ada ujub di hati, segera kita berpikir, kenapa saya harus ujub? Bukankah amalan saya ini Allah yang memberikan saya kekuatan? Kenapa saya ujub? Bukankah kecantikan saya Allah yang memberikan? Kenapa saya harus ujub? Bukankah semua rezeki yang saya miliki Allah yang memberikan? Harus ujub kenapa? Coba pikirkan baik-baik, semua kelebihan yang kita miliki itu milik Allah. Ilmu Allah yang ngajarin, amal Allah yang memberikan kekuatan. Jadi ibu, kalau kita mikir itu insya Allah gak bakalan ujub biiznillah, insya Allah. Bolehkah kita memakan makanan acara-acara yang tidak disyariatkan? Kalau acara-acara tersebut jelas-jelas berbau kesyirikan, maka seluruh ulama sepakat tidak boleh memakan makanan acara tersebut. Kalau ternyata acara tersebut perkara-perkara yang dibid'ahkan oleh para ulama, jelas seluruhnya bahwa itu perkara yang bid'ah, maka para ulama juga mengatakan lebih baik kita tidak memakannya. Ya. Jika kita berada dalam suatu tempat kerja, teman-teman di tempat kerja kita ngajak selfie dan suka bercanda berlebihan, kemudian kita berusaha untuk menghindarinya, apakah sikap kita bisa dianggap sombong? Tidak, sama sekali tidak. Ibu ingin menghindari bercanda berlebihan, bagus. Ibu tidak ingin selfie, ngapain sih selfie? Emangnya saya artis apa selfie-selfian? Ya, lagian juga apa manfaatnya selfie? Saya malah khawatir nanti masuk ya dalam ancaman orang yang ujub dan yang lainnya. Ya. Makanya dari itu ibu-ibu sekalian, kita ini jangan punya sifat senang selfie, Bu. Selfie foto sendiri ceprek, dikirimin kemana? Facebook. Kalau cuma buat diri sendiri sih masih mending. Lah ini dipajangnya di Facebook. Lagi ketawa nyengir. Biar kelihatan laki-laki. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kayak hati-hati ibu-ibu sekalian. Maka kalau ibu misalnya menghindar, selfie yuk. Oh maaf nggak mau saya selfie. Kenapa sih lu sombong banget mau selfie aja nggak mau? Ya nggak apa-apa, nggak ada manfaatnya aja sih. Wih, kamu sekarang soalim lah. Ya mendingan soalim daripada sok kotor. Iya. Nggak masalah ibu, bagus. Ustadz, adakah doa agar Allah tetap memelihara keimanan kita hingga ajal yang menjemput? Kan tadi udah diajarin. Ibu-ibu ngobrol sih. Tidur ya? Doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas apa? Agamamu. Juga Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh.
Jika wanita telah merasakan sakit dan sudah ada tanda-tanda akan melahirkan, apakah sudah termasuk tidak ada kewajiban untuk sholat? Kalau cuma merasa sakit mah belum atuh ibu. Kapan tidak ada kewajiban? Kalau sudah keluar darah. Maka darah di saat melahirkan itu dianggap darah nifas. Maka di saat itulah tidak boleh lagi ia sholat. Adapun kalau cuma mules-mules doang tetap wajib sholat. Ya. Saya ingin menanyakan, apakah seorang ahli ibadah boleh mengatakan seseorang itu sesat hingga mempengaruhi orang lain? Boleh kalau memang ternyata orang tersebut benar-benar sesat dan terbukti dan buktinya pun sangat akurat. Iya. Kalau misalnya ada orang, Bu, ketahuan dia pemikirannya Syiah. Misal, jelas menyesatkan, dia mencaci maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, mengkafirkan Aisyah, istri Rasulullah SAW. Apa enggak sesat itu, Bu? Maka kalau terbukti memang sesat, wajib kita katakan dia sesat. Kalau ada buktinya dan bahwasanya itu memang kesesatan yang semua ulama sepakat bahwa itu sesat. Adapun masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nas dan dalilnya, maka pada waktu itu nggak boleh kita saling menyesatkan. Iya. Masalah yang tidak ada nasnya dan diperbolehkan padanya ijtihad kata para ulama, tidak boleh kita saling memaksakan pendapat kita. Contoh misalnya, yang satu berpendapat wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Yang satu berpendapat oh enggak. Ya udah amalkan aja masing-masing. Jangan kemudian memaksakan pendapat kita kemudian mencap orang yang menyelisih kita sebagai orang yang sesat. Salah besar itu, Bu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan seluruh ulama sepakat dalam masalah ijtihadiyah kita tidak boleh saling menyesatkan. Tidak boleh kita saling memaksakan pendapat. Iya. Maka di zaman sekarang banyak orang yang bodoh juga. Masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya dijadikan dalih untuk menyesatkan orang lain. Wah, ini bang bahaya. Iya, bahaya itu. Ustadz, kebiasaan di tempat saya kalau lebaran itu saling silaturahim. Ini termasuk bid'ah ya enggak lah, Bu, itu kebiasaan saja. Hatta di Saudi pun juga begitu sama. Dan para ulama di sana tidak ada yang menganggap itu bid'ah. Terkadang ada orang yang memang kesempatan untuk ketemu saudara-saudaranya cuma setahun sekali dan di lebaran doang. Iya kan? Banyak. Anak-anaknya yang satu di Amerika, yang satu di London, yang satu di Jakarta, yang ada di satu ini. Bisa cuma ketemunya pas lebaran. Akhirnya saling berkunjung, bersilaturahim, gak masalah. Yang bahaya itu kalau silaturahim sambil salam-salaman sama si Neng. Laki-laki, perempuan salam-salaman bukan mahram, haram tuh, Bu. Ya. Kesempatan ini ada akhwat cantik nih. Neng mau silaturahim. Iya. Itu namanya modus. Ada udang di balik lempeye. Bagaimana amal seseorang yang sudah balik dan belum menutup auratnya? Di saat sedang sholat ia menutup auratnya, namun dalam kesehariannya belum menutup auratnya. Kalau memang dia belum balik, memang belum diwajibkan dia menutup aurat. Iya. Tapi usahakan semaksimal mungkin agar dididik supaya menutup aurat dari sebelum balik, agar punya kebiasaan yang baik. Iya.
Bagaimana cara menyibukkan diri dengan amalan batiniah? Kita harus mempelajari dulu amal batiniah itu apa. Amal batiniah itu contohnya apa, Bu? Cinta, takut, benci karena Allah, cinta karena Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apalagi, Bu? Tawakal, tawadu. Itu amalan-amalan batin tuh. Iya. Maka pelajari dulu apa yang dimaksud dengan amalan batin. Dengan cara seperti itu kita akan bisa memperbaiki batin kita dan ya kita tahu apa yang dimaksud dengan amalan batin itu lalu kita amalkan. Iya. Mohon penjelasan sholat berjamaah bagi perempuan datang ke masjid bersama suaminya. Boleh. Tapi yang paling utama wanita itu di rumah. Karena Rasulullah SAW bersabda, La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kamu mencegah para wanita dari masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Berarti wanita kalau mau pergi ke masjid silakan. Tapi ingat kata para ulama, wanita yang mau pergi ke masjid harus menjaga adabnya. Yang pertama nggak boleh pakai minyak wangi, itu haram. Yang kedua tidak boleh bersolek alias berdandan. Iya. Apakah wajib memakai jilbab walaupun hanya di lingkungan rumah, Ustadz? Di rumah itu ada siapa? Kalau di rumah cuma suami, anak-anak, ya nggak masalah. Ibu memperlihatkan rambut, ya, sebagian kaki dan tangan nggak masalah. Cuma kalau di rumah ibu ada adik ipar laki-laki, wajib menutup aurat. Iya. Jadi walaupun di dalam rumah, ya kalau di dalam rumah kita ada non mahram yang bukan mahram kita, maka ibu wajib tutup aurat. Dan aurat wanita itu apa saja sih? Jumhur ulama mengatakan aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Namun terjadi ikhtilaf para ulama apakah wajib menutup wajah atau tidak. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah yang ditekankan. Iya. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu sunnah saja. Tapi kan sunnah bukan untuk ditinggalkan, Bu. Iya. Oke, Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat pada sore hari ini. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah berlanjut pada pertemuan besok sore dan nanti malam juga. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.